Oke, halo, selamat malam semua. Selamat datang di acara kita di webinar Health Talk Rumah Sakit Medistra bersama Pure Premium Care Indonesia. Nah, terima kasih atas kehadirannya. Saya mau sapa dulu nih kepada Dokter Ignatia. Halo, selamat malam Dokter Ignatia. Selamat malam. Semoga sehat selalu ya Dok. Terima kasih banyak udah hadir pada malam hari ini. Oke, baik. Kembali lagi kepada para parents yang sudah hadir pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik, di mana tema pada malam hari ini akan membahas soal penyebab dan cara mengatasi kulit sensitif dan ruam pada bayi. Nah, tentunya banyak hal menarik yang akan dikupas, dibahas, dan juga dijelaskan oleh Dr. Ignatia pada malam hari ini. Oke, sebagai informasi, Health Talk ini juga merupakan salah satu rangkaian program dari Rumah Sakit Medistra dalam bentuk Health Talk webinar yang diselenggarakan terus-menerus sepanjang tahun, dimulai dari awal tahun sekarang hingga di masa yang akan datang. Nah, acara ini dilakukan untuk menjangkau dan mengedukasi semua masyarakat di segala segmen atau di segala tempat. Oke, simak terus acara pada malam hari ini hingga seterusnya. Sebelum ini, mari kita saksikan sebuah tayangan video dari Rumah Sakit Medistra. Pak Adit, saya persilahkan. Oke, oke, terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya. Saya akan membacakan sedikit CV dari Dr. Ignatia. Perkenalkan, Dr. Ignatia bernama lengkap Dr. Ignatia Karina Hartanto. Beliau merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Umum Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2010. Nah, di tahun 2020 beliau berhasil menyelesaikan studi pada Fakultas Kedokteran Departemen of Pediatrik di Universitas Indonesia. Nah, sekarang Dr. Ignatia sedang melakukan pekerjaan yang sangat-sangat mulia sebagai dokter spesialis anak pada Rumah Sakit Medistra Jakarta. Oke, sebelum kita masuk ke tema acara kita pada malam hari ini, saya mempersilahkan kepada Bapak Muhammad Ibrahim Nur selaku brand manager dari Pure Premium Care Indonesia untuk menyajikan sedikit produk knowledge kepada Bapak dan Ibu peserta pada malam hari. Kepada Bapak Ibrahim, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Saya aturkan kepada uh, Bapak Moderator, Mas Rian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Medistra yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan Health Talk. Ya, uh, uh, Alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ibrahim. Di sini saya mewakili dari uh, brand Pure Group, yaitu Pure BB, Pure Kid, dan juga Pure Mom, di mana produk kami diproduksi oleh PT Ethercon di bawah under dari PT Novel Pharmaceutical.
Untuk mohon izin untuk bisa share slide untuk adminnya. Ya, sebelum masuk ke produk, sedikit menginformasikan bahwa Pure BB sendiri adalah produk yang memang uh, diproduksi oleh PT Ethercon Pharma dari under PT Novel, yang mana kandungan-kandungan kami memiliki kandungan yang sangat khusus, yaitu kandungan low hazard, yaitu kandungan yang memang level kami dari Eropa, yang mana kandungan ini memang sangat aman untuk kulit bayi dengan sangat rendah resiko untuk iritasinya. Untuk produk Pure BB sendiri ini kami ada banyak. Salah satunya nanti bisa untuk menangani kasus ruam. Namun kami juga Pure BB sendiri ada untuk skincare, kemudian toiletries. Dan untuk saat ini kita akan lebih bahas nanti untuk lebih ke skincare-nya sendiri. Produk dari Pure BB sendiri, kami sudah teruji hypoallergenic ya. Jadi sehingga aman digunakan dari bayi mulai 0 bulan dan juga untuk pemakaian daily bayi baru lahir daily, dan juga untuk di area yang sensitif baik di area wajah ataupun di dekat nepi. Ya, untuk Pure BB sendiri memang kami sudah dengan pH normal, yaitu pH yang khusus untuk anak-anak di poin 5,5. Kandungan kami tidak ada kandungan untuk pengawet, kita tidak ada kandungan paraben, alkohol, dan juga parfum sintetik. Sehingga untuk bayi itu walaupun bayinya itu sangat sensitif, itu akan aman terjadinya alergi. Salah satu dari produk Pure BB yaitu bisa jadi salah satu untuk treatment masalah ruam. Kita masuk ke namanya adalah produk Pure BB Rush Cream, di mana merupakan krim topikal yang triple action, mampu mengatasi kulit yang sensitif dari ruam bayi, ruam popok di area popok, ruam di area pipi atau dermatitis atopik, dan juga iritasi keringat atau biang keringat. Produk Pure BB Rush Cream sendiri diperkaya dengan moisturizer sehingga dapat merawat serta melindungi kelembapan dan juga permukaan dari kulit bayi sendiri. Dari kami kandungannya zinc oxide 10% sendiri memang diformulasikan khusus untuk mengobati serta mencegah ruam akibat ruam di area popok dan juga dermatitis atopik, bekerja dengan cara membentuk perlindungan pada kulit untuk melindungi dari iritan dan kelembapan. Dan extra moisturizer-nya yaitu Dexpanthenol 5% dan juga jojoba oil yang berfungsi sebagai pelembab sekaligus mengobati untuk kulit yang kering, kasar, bersisik, iritasi, dan juga ruam. Dan juga membantu menjaga kelembapan kulit. Cara pakainya sangat mudah. Oleskan tipis di area ruam ya atau biang keringat 2-3 kali sehari. Ya, tersedia kita kemasannya dalam 50 gram. Ya, untuk unique selling point sendiri yaitu sesuai di awal kami sampaikan bahwa produk Pure BB tidak mengandung pengawet, baik itu alkohol, paraben, dan juga kami tidak mengandung parfum sintetik yang memang dapat menjadikan iritasi pada kulit bayi. pH kami 5,5 sehingga tidak menyebabkan kulit kering, menghitam, dan mengelupas. Dapat digunakan oleh bayi baru lahir dan juga di area wajah, dan juga bisa juga digunakan untuk moms yang ada ruam di area sensitif, dan juga digunakan oleh
para lansia yang apabila ada ulkus dekubitus. Mengobati tepat sasaran dengan membantu meregenerasi kulit bekas ruam. Ya, mungkin sekilas dari kami produk Pure BB. Semoga para audiens atau moms dan daddy yang hadir bisa mendapat informasi dari produk kami. Terima kasih atas atensinya. Saya kembalikan kepada Pak Rian. Selamat malam. Oke, selamat malam. Wah, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibrahim sudah menyampaikan sedikit edukasi mengenai produk dari Pure Premium Care Indonesia. Oke, kita balik untuk mempersingkat waktu dan juga mengefisienkan kegiatan kita pada malam hari ini. Kita akan langsung saja masuk kepada present dari Dr. Ignatia. Tapi sebelum itu, mohon kepada para peserta pada malam hari ini agar mikrofonnya di-mute. Oke, jadi mohon kerjasamanya untuk semua mikrofonnya di-mute. Udah ya? Oke, kalau begitu, untuk mengefisienkan waktu, kita akan mulai kepada Dr. Ignatia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Ryan untuk kesempatannya. Terima kasih sebagai moderator malam hari ini. Semoga suara saya juga sudah cukup jelas ya. Cukup jelas, Dok. Oke, terima kasih pertama kepada Rumah Sakit Medistra yang sudah memberikan kesempatan dan juga komitmennya untuk terus memajukan kesehatan kita bersama, dan juga kepada Pure Group sebagai mitra pada malam hari ini, dan juga kepada para peserta di sini, Sobat Sehat Medistra, dan saya lihat juga banyak sejawat nih di sini. Selamat malam semua. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah tampak? Sudah kelihatan ya untuk slide-nya ya. Baik, kalau begitu saya mulai slide-nya dan presentasinya. Ini malam hari ini kita akan bicarakan sesuatu yang mungkin sering terjadi dan juga bikin pusing setiap hari ya, kalau misalnya kita berhadapan dengan yang masalah namanya kulit sensitif dan juga ruam. Karena sekali lagi kita lihat kalau misalnya kulit sensitif, yaitu di mana kadang-kadang pada saat misalnya kena apa sedikit kulitnya merah, kemudian juga kalau ruam ternyata setelah itu muncul ada kemerahan pada kulitnya, tentu kita juga pasti wah apa nih gitu, apalagi kalau pada bayi ya yang nggak bisa nyebut apakah dia kesakitan atau dia gatal. Maka ya malam hari ini kita akan ngobrol bersama. Senang sekali bisa bertemu semuanya pada malam hari ini. Ini adalah topik pada malam hari ini yang akan kita bahas mulai dari kulit sensitif, kemudian ruam, dan juga nanti yang terakhir kita bicarakan apa sih pencegahan dan kapan kita perlu harus ke dokter. Nah, ini di sini mungkin slide-nya agak sedikit rame ya, cuman kita fokus dulu yang ke sebelah kanan, kita lihat di kulit sensitif. Nah, kulit sensitif ini dari sudah lama waktu itu tidak ada definisi pastinya atau definisi tetapnya, tetapi kemudian berkumpullah para dokter kulit dari Eropa dan kemudian mereka membentuk sebuah special interest group, saya tuliskan di bawah ini, on sensitive skin on the International Forum for the Study of Age. Mereka bersama-sama kemudian berusaha mencari apa sih kira-kira kulit sensitif itu definisinya yang bisa mewakili apa yang sebenarnya terjadi pada kulit sensitif. Dan kemudian mereka sepakat ini adalah kulit sensitif adalah sebuah sindrom. Jadi bukan penyakit tapi merupakan sindrom ya yang didefinisikan sebagai sebuah kejadian. Bisa menjadi lesi dalam arti berarti ada yang tampak atau sensasi yang mungkin tidak tampak dari luar tapi kemudian dirasakan oleh pasiennya yang tidak menyenangkan. Bisa jadi terasa terbakar, terasa tajam, terasa nyeri, gatal, atau mungkin seperti kesemutan. Pada sesuatu rangsangan yang sebenarnya kalau kulit normal seharusnya tidak memberikan respon tersebut.
Nah, lesi atau sensasi tersebut itu juga tidak sesuai untuk penyakit kulit tertentu. Walau kemudian bisa jadi ternyata memang kulit sensitif itu ternyata mewakili suatu penyakit tertentu, bisa saja itu waktu itu sudah dibicarakan. Tetapi di sini sebenarnya yang mereka harapkan bisa mewakili kulit sensitif adalah sebenarnya ini tidak sesuai dengan penyakit kulit tertentu. Jadi kulitnya itu sebenarnya bisa kelihatan normal, bisa kelihatan kemerahan, bisa ya itu tadi yang dibilang sebut lesi. Kalau lesi itu biasanya kemerahan, sensasi, kulitnya ternyata normal. Dan kemudian bisa terjadi pada seluruh lokasi kulit. Bisa kalau selama ini mungkin produk-produk kulit sensitif rata-rata untuk wajah ya, tapi sebenarnya yang namanya kulit sensitif bisa terjadi di mana-mana, di leher, di badan, di tungkai, di telapak tangan pun juga bisa. Nah, sekarang kita beralih ke tabel sebelahnya. Jadi yang sebelah ini sebenarnya adalah suatu tabel di mana saya ingin menunjukkan kira-kira apa aja sih paparan yang bisa menyebabkan kulit itu berespons menjadi sensitif itu. Bisa karena dingin, karena suhu, karena angin, karena paparan terhadap sabun, terhadap bahan kimia krim, bahkan juga sampo, bahkan juga airnya, mulai dari air mandi, air kamar mandi, air laut, atau bahkan mungkin dipegang saja secara sedikit lebih tekanan, itu bisa kemudian sudah muncul gejala, sudah muncul kemerahan, atau sudah muncul sensasi yang tadi disebutkan. Nah, ini tadi beberapa contoh yang kira-kira bisa menyebabkan kenapa atau rangsangan pada kulit sensitif. Kemudian kalau kita kelompokkan lagi, biasanya memang pemicu kulit sensitif itu dibagi menjadi 4, bisa jadi fisik, kimia, psikologis, dan hormonal. Tetapi untuk anak-anak, terutama bayi, memang terutama adalah fisik yang tadi sudah disebutkan, bisa jadi karena cahaya matahari, karena suhu, panas, dingin, atau karena angin, dan juga dengan kimia, bisa jadi dari kosmetik, air, sabun, atau polutan. Nah, karena sekarang kita akan bicara dulu perkembangan kulit bayi. Sebenarnya kenapa sih bayi nggak boleh sembarangan pakai produk yang bukan untuk bayi? Kenapa? Karena perkembangan bayi berbeda. Pada saat bayi lahir sebenarnya kulitnya masih berkembang dan itu yang membuat dia kulitnya berbeda dengan orang dewasa. Kulit bayi sendiri sebenarnya sudah berkembang sejak mulai trimester 1, tapi memang struktur dan fungsinya akan terus berjalan sampai dia cukup bulan. Dan lapisan yang paling luar yang kita sebut sebagai stratum corneum itu sebenarnya adalah pelindung ya, yang kita bilang sebagai pelindung paling luar itu baru terbentuk selesai di usia gestasi 34 minggu. Oleh karena itu kalau kita lihat di usia bawah tersebut, gestasi bawah kadang-kadang kita lihat kulitnya masih transparan. Dan kemudian setelah selesai pembentukan lapisan kulit paling luar, maka akan mulai dibentuk yang namanya vernix caseosa ini. Vernix caseosa ini sebenarnya adalah sebuah lapisan yang terdiri dari air, protein, dan juga lemak. Itu kita lihat terutama pada bayi cukup bulan ya. Nanti akan ada gambarnya. Dan kemudian setelah itu proses kematangan kulit akan terus berlanjut sampai 1 tahun pertama kehidupan. Baru setelah itu memang kulit bayi sudah lebih menyerupai kulit dewasa pada usia tahun kedua. Nah, ini yang disebut sebagai vernix caseosa. Kadang-kadang kita pengen kalau bayinya itu lahirnya mungkin bersih ya, padahal ternyata vernix caseosa ini memiliki peran yang sangat penting untuk perlindungan kulit bayi. Kita tahu bahwa kalau lingkungan di dalam rahim itu adalah sebuah lingkungan yang steril, tetapi lingkungan di luar rahim itu sudah tidak steril lagi. Dan bayi membutuhkan waktu untuk transisi, mulai dari lingkungan steril yang tidak steril. Dan yang perlindungan itu yang bisa memberikan adalah si vernix caseosa ini. Oleh karena itu, si vernix caseosa ini memang kalau misalnya pada perawatan bayi baru lahir, biasanya kita lap, tapi kemudian tidak langsung serta-merta kita mandikan karena kita masih ingin mempertahankan si vernix caseosa ini. Rekomendasinya kalau dari WHO biasanya untuk mandi itu adalah minimal 1 hari atau 24 jam setelah bayi lahir. Tetapi pada beberapa tempat yang memang mungkin karena alasan-alasan kebudayaan, biasanya minta langsung dimandikan, maka direkomendasikan minimal 6 jam setelah lahir baru kemudian dimandikan. Nah, ini adalah contoh gambar struktur kulit ya, gambar struktur kulit. Kalau kita lihat
kulit kan mungkin sepertinya tipis aja gitu ya, kalau ke barat dikit berdarah gitu. Padahal sebenarnya lapisan kulit itu banyak sekali. Dan biasa kita bedakan, kita bagi menjadi epidermis, kemudian dermis, dan yang terakhir di bawah adalah subkutan. Dan kita lihat sendiri di epidermis sendiri, walaupun dia hanya setipis ini, ternyata dia juga memiliki banyak sekali lapisan. Kemudian dibagi-bagi lagi menjadi stratum corneum, stratum granulosum, stratum spinosum, tapi memang untuk perlindungan paling utama adalah lapisan terluar, yaitu stratum corneum di sini. Dan kita lihat juga kalau untuk dermis di sini kita bisa melihat ada kelenjar minyak, kelenjar keringat, kelenjar minyak, semuanya di sini. Dan kemudian yang terakhir biasanya untuk pembuluh darah, untuk saraf, itu semua ada di bagian lapisan paling bawah. Nah, sekarang kita akan membedakan apa sih perbedaan kulit bayi dan juga dewasa. Kalau kita lihat di sini, nah, mulai tadi dari strukturnya ya. Kalau dari strukturnya tadi kan ada dibagi-bagi menjadi epidermis, dermis, dan subkutan. Ternyata dari strukturnya saja sudah ada perbedaan bisa. Dan kemudian komposisinya dari kulit itu tidak cuma sel kulit saja, tapi juga terdiri dari bermacam-macam. Kita sebut adalah di sini yang penting adalah natural moisturizing factor, kemudian juga melanin, dan kemudian sel kulitnya, sel korneosit juga. Ini semuanya memiliki jumlah yang lebih sedikit, padahal faktor-faktor tersebut adalah faktor perlindungan terhadap kulit. Oleh karena itu, jelas kenapa kulit bayi jauh lebih sensitif, karena faktor pelindungnya pun juga lebih sedikit. Kalau kita lihat lapisannya, kalau orang dewasa sudah sebal ini, tapi kalau pada bayi ternyata tipis ternyata. Nah, itulah yang menyebabkan kulit bayi memang ternyata belum berkembang sempurna seperti kulit dewasa, dan itu yang menyebabkan dia tidak boleh sembarangan memakai produk. Dan yang direkomendasikan adalah produk-produk yang sudah teruji dan tersertifikasi dapat digunakan pada kulit bayi yang memang lebih sensitif dibandingkan dewasa. Sebentar, saya tidak bisa ini. Oke, maaf. Kemudian sekarang kita beralih ke ruam atau biasanya kita sebut sebagai rest. Nah, kalau untuk ruam ini didefinisikan sebagai adalah area yang mana dia sebenarnya merupakan area yang teriritasi atau bisa juga area yang bengkak ya. Dan ruam ini sebenarnya bisa jadi gejala dari banyak masalah medis. Bisa jadi nggak cuman kalau kita bilang ruam itu punyanya kulit sensitif aja, enggak. Karena bisa juga itu tadi bisa jadi memang sensitif karena iritasi, tapi bisa juga misalnya karena infeksi dan juga bisa karena proses alergi. Sekarang kita akan membicarakan beberapa contoh ruam pada bayi, terutama bayi baru lahir, yang mungkin bisa terjadi dan sebenarnya normal. Tapi nanti juga kita akan bicarakan apa sih yang perlu, ruam seperti apa yang perlu kita waspadai. Saat ini yang kita bicarakan yang biasanya normal dan bisa hilang sendiri tanpa terapi khusus. Ya. Ini yang pertama kita akan bicara tentang kalau kita bilang namanya biang keringat ya, atau dalam istilah medisnya kita sebut sebagai miliaria. Jadi kalau kita lihat dia seperti kalau kita bilang tuh memang istilahnya adalah keringat buntet ya. Jadi kayak muncul bintik-bintik putih di daerah wajah, bisa di daerah wajah, tapi juga bisa di daerah yang tertutup pakaian nih. Bisa mulai dari leher dan juga seluruh badan. Nah, ini sebenarnya kondisinya cukup ringan dan biasanya terjadi dalam beberapa minggu awal pertama kehidupan. Biasanya memang karena itu tadi, karena si saluran dari kelenjar keringat tadi juga belum berkembang secara sempurna. Sehingga apabila ada pencetus, di mana ada penutupan pori dan retensi keringat, jadi keringatnya tidak bisa keluar, tidak bisa terpapar ke udara langsung, tidak bisa, kalau kita bilang uap ya, proses evaporasi, maka itu bisa buntu dan kemudian menyebabkan ruam tersebut. Nah, jadi bagaimana sih cara kita mengatasinya? Kalau untuk memang keringat kita bilang namanya ruam keringat ini, biasanya kita cukup menghindari panas dan kelembapan yang berlebihan. Jadi kita bisa pakaian katun yang lebih ringan, kemudian pada saat mandi kita juga bisa memberikan air yang suhunya lebih sejuk, tapi sambil kita lihat ya jangan sampai bayinya kedinginan, atau bisa juga kita berikan si bayi penyejuk udara. Nah, memang ini tidak butuh terapi khusus, tetapi kalau kita lihat bayinya nggak nyaman, kelihatan gatal, maka bisa kita kasih terapi khusus untuk membantunya. Kemudian ini contoh lagi untuk ruam keringat atau heat rash atau miliaria, biasanya di daerah punggung, bisa saja kemerahan saja rata atau bisa juga ada bintik-bintiknya, ya.
Nah, tapi kita lihat ini biasanya memang dalam beberapa pertama minggu kehidupan, setelah itu dia akan hilang. Jadi ini sebenarnya karena proses pematangan dari kelenjar saluran keringatnya saja. Kemudian yang keduanya adalah kita bilang sebagai, kalau istilahnya adalah sebaceous gland hyperplasia atau pembesaran dari kelenjar minyak. Nah, ini sebenarnya sebuah fenomena yang normal karena memang tingkat sekresi minyak yang tinggi pada bayi baru lahir. Biasanya ini disebabkan oleh hormon androgen ibu yang ditransfer pada waktu dari plasenta. Oleh karena itu biasanya munculnya awal-awal memang. Kita lihat itu biasanya bintik-bintiknya muncul daerah sekitar wajah, sekitar T-zone ya, daerah paling banyak minyak, kelenjar minyak di daerah mulai dari hidung, kemudian dagu, pipi, bisa juga daerah dahi, karena memang itu adalah penyebaran untuk kelenjar minyak. Nah, cara mengatasinya biasanya kita tidak memberikan apa-apa karena dalam beberapa minggu pertama kehidupan lagi itu akan sembuh secara spontan. Terus yang ketiga kita punya yang kita sebut sebagai milia. Nah, milia ini sebenarnya kadang kita bilang kayak bintik nasi ya. Kita lihat ya ada putih-putih nih gitu. Ini sebenarnya karena ada retensi suatu protein khusus yang kita sebut sebagai keratin di bagian kulit yang lebih bawah nih, di bagian dermis ini. Biasanya ini juga cukup sering terjadi, bisa 40-50% bayi baru lahir, dan terutama kalau tadi yang untuk pembesaran kelenjar minyak pada daerah wajah saja karena itu adalah penyebaran dari kelenjar minyak. Sementara kalau milia tadi karena dibilang ini adalah retensi keratin dalam dermis dan dermis adalah di semua kulit, maka milia ini juga bisa terjadi di mana-mana. Bisa di daerah wajah, bisa di daerah kaki. Nah, tapi kuncinya ini adalah kadang-kadang kita bisa bingung ya, ini kok kayaknya kayak kalau kan kita lihat kayak putih ya, kayak pustul gitu ya. Kok bisa apakah infeksi atau tidak? Tapi kita lihat kalau misalnya bayinya nyaman dan kemudian ternyata dia hilang spontan dalam 3 sampai 4 minggu kehidupan. Nah, itu milia. Jadi biasanya tidak perlu terapi khusus. Nah, tapi memang kadang-kadang ada beberapa kondisi di mana ternyata si milia ini bertahan sampai 2 sampai 3 bulan. Nah, kadang-kadang bisa diberikan terapi khusus, tapi kalau kita tahu itu adalah milia, kita tahu itu bahwa dalam 3 bulan pertama dia akan sembuh sendiri. Kemudian yang keempat, ini kita punya yang namanya erythema toxicum neonatorum. Mungkin agak bingung ya dengan ini. Nah, cuman kalau untuk kita bilang ini namanya erythema toxicum neonatorum. Ini salah satu yang kita kadang-kadang kita sebut sebagai jerawat jerawat bayi baru lahir, padahal bukan yang ini. Jerawat bayi baru lahir ada nanti yang lagi. Nah, ini biasanya kita kalau untuk erythema toxicum neonatorum, ini nih dalam 1 minggu pertama doang, jadi kulitnya merah-merah, muncul bintik-bintik, tapi biasanya memang dasar kulitnya itu sering kemerahan. Nah, ini penyebabnya memang tidak diketahui, dicurigai bahwa ada perbedaan sel pada kulit, tapi belum terlalu mendukung gitu, jadi penyebab pastinya tidak diketahui. Munculnya biasanya dalam 3 hari kehidupan tuh biasanya udah muncul, tapi kadang-kadang bisa muncul di hari keempat kehidupan. Dan memang ini paling sering pada bayi baru lahir yang cukup bulan biasanya. Jadi kalau kita lihat biasanya dasar kulitnya kemerahan, biasanya itu tadi bisa muncul di wajah, tapi juga bisa muncul di mana-mana. Nah, itu cara mengatasinya kita lihat kalau misalnya dalam 7 hari ini dalam 7 hari biasanya kalau untuk si erythema toxicum neonatorum itu akan hilang nggak berbekas gitu. Jadi kita hanya cukup memberitahu orang tua kalau misalnya kayak gini kita tunggu dulu nih selama 1 minggu menghilang nggak gitu. Kalau misalnya menghilang, oh berarti ini erythema toxicum neonatorum. Lalu yang kelima ini kita punya yang kita sebut sebagai transient neonatal pustular melanosis. Jadi kita sebut sebagai melanosis kenapa? Karena ternyata jadi bahkan dari bayi baru lahir pun bisa saja dia ternyata muncul lenting-lenting. Kita pikir wah kenapa nih? Ternyata itu bisa jadi memang ada kalau dibilang ada salah satunya faktor dari hormon ibu, tetapi sebenarnya penyebab pastinya masih juga tidak diketahui. Nah, ini biasanya yang jadi kuncinya adalah terjadi perubahan mulai dari lenting kemudian jadi dia pecah dan kemudian menghitam, dan itu terjadi lentingnya itu hanya singkat saja, mungkin sekitar 2 sampai 3 hari pada bayi cukup bulan yang tidak ada masalah. Jadi bayinya bugar, aktif, nggak ada masalah, tapi kok ternyata kulitnya ada seperti itu ya. Nah, kalau kita bandingkan sama yang tadi sebelumnya, yang erythema toxicum neonatorum, kalau kita lihat kan di sini dasarnya kulitnya kemerahan ya. Sementara kalau pada yang si transient neonatal pustular melanosis, biasanya dia kulitnya nggak kemerahan. Bisa jadi ada kayak bintik-bintik seperti pustul, bisa merah, tapi merahnya itu bukan yang menjadi dasarnya, tidak terlalu luas.
Nah, tapi seperti sebelumnya ini memang bisa terjadi di mana-mana, bisa di wajah, kemudian bisa di kaki, di tengkuk, di tungkai. Nah, untuk cara mengatasinya, yaitu lagi kalau kita lihat lentingnya itu kemudian cepat menghilang, biasanya dalam beberapa bulan pertama lentingnya sudah nggak akan tumbuh lagi yang baru, tapi untuk bekas yang menghitam, jadi lentingnya itu kemudian akan menghitam, itu bisa butuh waktu berminggu-minggu sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai 6 bulan baru akhirnya pudar. Nah, ada juga akhirnya yang memberikan terapi topikal khusus supaya bisa memudarnya lebih cepat. Tapi memang sebenarnya tidak ada perawatan khusus yang diperlukan. Kemudian ini yang sebenarnya kita sebut sebagai jerawat bayi atau neonatal acne, yang lebih parah ya kalau kita lihat ya. Nah, beberapa penyebabnya kalau di beberapa penelitian itu menemukan adanya hubungan kolonisasi kulit dengan satu spesies jamur tertentu. Jadi sebenarnya kulit kita ini itu nggak steril kan, kulit kita itu ada koloni bakteri dan juga koloni jamur. Nah, ternyata pada saat mulai kolonisasi jamur si Malassezia spesies ini, itu pada beberapa bayi ternyata terjadi proses reaksi peradangan dan akhirnya muncullah seperti si neonatal acne ini atau neonatal cephalic pustulosis. Nah, munculnya biasanya pada saat baru 3 minggu kehidupan, karena itu ada proses untuk kolonisasi ya, jadi makanya munculnya nggak langsung muncul dia, tapi justru bayinya udah agak lebih 3 minggu, 4 minggu, kok baru muncul gitu jerawatnya. Nah, itu yang kita sebut sebenarnya sebagai neonatal acne. Gimana cara ngatasinnya? Balik lagi memang sebenarnya ini karena proses peradangan pada kolonisasi, setelah diikuti sebenarnya memang akan sembuh secara spontan bahkan tanpa bekas sama sekali dalam beberapa bulan, bisa 2 sampai 3 bulan. Tetapi kalau ngelihat ya memang kan kayaknya nih parah nih kalau ngelihat kok kayaknya kalau kayak gini nih nggak diapa-apain juga ibunya mungkin bertanya-tanya, ini kok bayi saya nggak diapa-apain padahal penampakannya kayaknya parah nih. Nah, oleh karena itu biasanya kalau dalam penelitian ternyata ditemukan juga bahwa beberapa preparat anti jamur topikal dan juga steroid bisa lebih cepat pembersihannya. Jadi dalam 1 sampai 2 minggu itu bisa lebih kelihatan lebih bersih gitu. Itu jadi mempercepat dan tentu juga bisa memberikan kenyamanan untuk orang tua. Ini ada beberapa ini apa namanya ruam lainnya seperti pada misalnya kalau kita bilang kalau pada kondisi di dalam rahim sebenarnya bayi itu dia juga menghisap ya saking blister. Jadi menghisapnya itu bisa jadi kemudian dia bisa bikin yang kita bilang apa agak ada lentingan tapi juga bisa bikin yang permukaannya datar rata. Nah, ini nggak perlu diapa-apain juga sebenarnya nanti akan bisa hilang sendiri. Tapi memang kita harus lihat kalau kayak gini kadang biasanya kita juga harus menjaga kelembapan si bayi, kelembapan kulit si bayi. Kalau ini adalah tanda lahir ya, tanda lahir yang bisa terjadi bahkan sampai heboh gini, tapi ini memang tidak perlu terapi apa-apa. Nah, kalau kutis marmorata ini biasanya pada bayi baru lahir, biasanya berapa minggu kehidupan ini karena dia ada reaksi vaskuler atau reaksi pembuluh darah terhadap suhu. Jadi kalau pada suhu dingin, itu kan pada suhu dingin maka pembuluh darah akan mengkerut. Nah, itu akan memberikan gambaran jejaring kayak gini yang kita sebut sebagai kutis marmorata. Tetapi memang juga perlu kita bedakan. Kadang-kadang pada bayi sakit, kalau bayinya nggak bugar, bayinya nggak seger, bayinya kelihatan letoy, lemes, nah itu kita harus hati-hati, waspada nih kalau muncul kayak gini. Kalau muncul kayak gini berarti kita tahu bahwa kalau kita bilang namanya sistem vaskularnya justru tidak stabil. Berarti ini bayinya sakit berat nih kalau udah muncul sampai kayak gini. Kemudian ini juga ada beberapa contoh tanda lahir ya, tanda lahir yang ini diberikan apa-apa juga tidak bisa. Kenapa? Karena ini adalah dari vaskular atau pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darahnya biasanya menebal dan kemudian bisa memberikan bentuk gambaran seperti ini. Bisa di daerah leher, bisa di daerah wajah. Ada yang bisa menghilang, ada yang bisa menetap, ada yang bisa memudar pada saat dewasa. Kalau tadi kan kemerahan, kalau ini justru dia agak lebih pucat warnanya dibandingkan kulit sekitar, tapi ini juga salah satu bentuk tanda lahir ya. Nah, sekarang beberapa bercak yang kita harus waspada nih, karena ini bisa jadi sebuah infeksi ya, yang justru memang harus diberikan pertolongan lebih lanjut. Yang pertama, yang paling sering terjadi adalah impetigo. Impetigo itu biasanya kita lihat di sini ada infeksi kulit. Ini impetigo ini sebenarnya infeksi kulit oleh bakteri pada golongan Streptococcus atau Staphylococcus yang dia bisa masuk dari kalau misalnya lapisan kulitnya sudah tergores, sudah
pelindungnya itu sudah terputus, bisa karena digaruk, kemudian ada gigitan serangga, atau ruam karena akibat penyakit kulit tertentu misalnya, maka ada kemungkinan bakteri dari kulit itu bisa masuk ke dalam dan kemudian bisa menyebabkan infeksi impetigo. Nah, area yang paling sering terkena biasanya memang wajah, daerah hidung dan mulut, kemudian daerah batang tubuh, tungkai dan selangkangan. Sebenarnya kalau kita lihat memang bakteri-bakteri ini ada di kulit gitu, tapi ada resikonya yang bisa kena biasanya mereka yang kulitnya lebih sensitif, maka akan lebih sering kena infeksi seperti ini. Cara mengatasinya juga tergantung dari areanya. Kadang-kadang kita cukup pakai antibiotik yang dioleskan saja, tapi kalau areanya lebih luas maka kita ternyata harus pakai antibiotik minum. Atau kalau misalnya penyulit ternyata infeksinya jauh lebih dalam gitu, maka kita harus berikan antibiotik suntik sehingga pasiennya harus rawat inap. Kemudian ini yang juga kemarin menjadi KLB ya, campak. Ini juga harus kita waspadai nih. Kalau tadi kan kita tahu nih kalau impetigo ini infeksi kulit ya, tapi bisa memiliki penyulit ke lapisan yang lebih dalam. Nah, kalau si campak ini dia sebenarnya infeksi sistemik. Jadi infeksi sistemik itu sebenarnya dia ada di seluruh tubuh oleh si virus campak ini. Penularannya bisa lewat kontak, tapi juga terutama lewat udara dan sangat-sangat menular. Makanya kemarin waktu pandemi banyak yang tidak mendapatkan imunisasi campak, akhirnya sekarang terjadi KLB campak. Dan ini bisa terjadi di seluruh dunia, dan bahkan saat ini juga masih menjadi penyebab utama kematian untuk anak-anak di bawah 5 tahun. Jadi kalau di bawah 5 tahun kena campak, maka risiko kematiannya lebih tinggi untuk dibandingkan yang kalau misalnya lebih dewasa. Dan yang paling beresiko memang adalah anak-anak yang terlalu muda untuk divaksinasi, termasuk itu tadi di bawah 1 tahun. Untuk cara mengatasinya tentu saja ini adalah sportif karena tidak ada terapi antivirus khusus untuk si virus campak ini, dan juga komplikasi karena biasanya demamnya tinggi, bisa sampai kejang demam, dan juga kemudian bahkan bisa sebenarnya menyebabkan gagal napas. Karena memang pada bayi yang lebih muda ini komplikasinya lebih sering dan lebih berat. Kemudian kita butuh vitamin A dan juga kontrol infeksi. Salah satunya perawatannya juga memang harus perawatan ruangan khusus. Nah, kalau yang ini adalah suatu ruam yang sangat-sangat harus kita waspadai. Jadi kita sebut sebagai ruam meningitis. Ruam meningitis ini biasanya terjadinya cepat, jadi kurang dari 24 jam awalnya muncul begini, jadi ungu, terus langsung ke seluruh tubuh. Nah, ini adalah si meningococcal rash ya. Ini biasanya juga disertai ada sakit kepala, anaknya kehilangan nafsu makan, anaknya mual, lemas, muntah, juga biasanya disertai dengan demam tinggi. Nah, kalau kayak gini, ini apabila tidak mendapatkan terapi antibiotik secepatnya, risiko kematian sangat tinggi. Jadi kalau ketemu ruam yang tiba-tiba muncul dan kemudian langsung berubah dan menyebar seperti ini, langsung bawa ke rumah sakit. Kemudian ini adalah diaper rash ya, cukup sering ini jadi satu perhatian juga. Diaper rash ini, dia kenapa sih bisa terjadi sampai diaper rash? Sebenarnya memang kalau kita lihat diaper rash kan popok bolak-balik menutupi daerah tersebut ya. Itu akibatnya dia kalau kita bilang oklusif atau tersumbat gitu. Jadi daerahnya sekitar situ lebih lembab. Begitu ada itu tadi air seni dan juga tinja, maka bakteri-bakteri yang ada itu bisa menyebabkan reaksi peradangan, terus kemudian bisa meningkatkan pH kulit. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Ibrahim bahwa pH kulit itu bagusnya di 5,5, ya memang di 4,5 dan sampai 5,5, dan 5,5 itu juga itu yang ideal. Tapi kalau misalnya ada kontaminasi dari si tinja, maka dia pH kulitnya akan naik, bisa sampai 6, 7. Nah, begitu ada perubahan pH kulit, maka perlindungan dari stratum corneum itu bisa jadi dia akan menurun. Nah, kemudian oleh karena itu begitu ada perlindungannya menurun, ada juga perubahan bakteri normal di daerah kulit itu, maka dia akan lebih mudah terinfeksi. Jadi, dari yang sebelumnya bakteri sama jamur itu tadi di kulit nggak ada masalah, tapi karena kemudian ada perubahan pH kulit, terus ada perubahan kolonisasi bakteri sama jamur di kulit, akhirnya jadi masalah sekarang. Dan ini memang resikonya terutama apabila tidak sering diganti secara rutin, kemudian bayinya juga mengalami diare. Untuk diet memang pada penelitian menemukan, nggak banyak sih, tapi ada beberapa penelitian yang menemukan bahwa bayi yang mendapatkan susu formula ternyata lebih rentan mengalami diaper rash dibandingkan mereka yang mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian juga adanya riwayat penggunaan antibiotik sebelumnya. Pencegahannya, cara mengatasi tentu saja kita mulai dari pencegahan ya. Jadi jangan sampai deh muncul yang kayak gini nih diaper rash gitu. Jadi mulai dari perawatan kulit daerah
popok, mulai dari sering ganti popok secara rutin. Bayi itu biasanya kalau misalnya awal-awal pertama, dalam 1 bulan pertama, mereka bisa setiap jam sampai tiap 3 jam mereka akan pipis, akan BAB, maka kita harus ganti popok, biasanya dalam 2-3 jam sudah harus diganti popoknya. Kemudian kita pada saat membersihkan bisa dengan kapas dan air atau dengan cleansing wipe. Ada beberapa penelitian yang bilang bahwa efektivitasnya sama untuk mencegah diaper rash. Ada yang beberapa penelitian yang mengatakan bahwa cleansing wipe ini sebenarnya lebih efektif dalam mengatasi diaper rash. Jadi beberapa pada ibu ya, pada bayi-bayi yang dibersihkan hanya dengan kapas dan air ternyata masih terjadi diaper rash gitu. Kemudian juga kita mengoleskan topical barrier, ini salah satunya untuk pencegahan. Jadi walaupun kulitnya nggak ada masalah, tetap dioleskan, itu juga bisa menjadi cara pencegahan. Dan untuk cara mengatasi terapi tentu tergantung dari luas dan derajat penyulitnya ya. Bisa penyulitnya itu tadi infeksi bakteri, bisa jadi infeksi jamur. Jadi terapinya bisa cukup kita berikan topical barrier saja, bisa kita berikan corticosteroid untuk menurunkan reaksi radangnya, tapi ternyata bisa juga perlu terapi anti jamur atau antibiotik. Seperti yang kondisi di bawah ini sudah disertai dengan infeksi jamur nih yang di bawah. Oke, yang berikutnya, yang ini mungkin ruang yang perlu kita ini juga ya, karena sebenarnya banyak nih dermatitis atopik. Dan atopi itu sebenarnya berarti adalah kecenderungan untuk mengalami alergi ya, atopi. Nah, biasanya memang ada penyebabnya adalah faktor genetik sama paparan lingkungan. Jadi ada beberapa teori yang bilang bahwa ini sebenarnya disebabkan faktor dari luar ke dalam. Jadi karena adanya kerusakan barier epidermis kulit. Jadi struktur dari si kulitnya itu, terutama struktur epidermisnya itu nggak bagus untuk anak-anak dengan dermatitis atopi ini. Tetapi ada juga yang bilang bahwa ini sebenarnya karena disregulasi imun. Jadi dari dalam keluar. Karena masalah di dalam akhirnya menyebabkan masalah luar di kulitnya. Dibilang karena masalah imunitasnya itu. Tapi yang pasti kalau untuk dermatitis atopi ini dia akan berulang, akan terjadi dalam jangka waktu lama. Ya, kalau kita kadang-kadang kan perlu mirip ya dengan kondisi-kondisi yang sebelumnya yang kita sebutkan. Tapi itu tadi kalau misalnya tiba-tiba hilang sendiri, sembuh spontan, oh kita tahu nih bukan. Tapi kalau misalnya kronik berulang, ini bisa jadi memang adalah dermatitis atopi. Cara mengatasinya kita tergantung dari derajat sama luasnya ya. Cuman yang perlu dilihat ini dari gambar sini bahwa bayi-bayi yang mengalami dermatitis atopi sebenarnya bisa dikontrol sehingga mereka menjadi lebih happy. Ya, di sini nggak saya tutup matanya, kenapa? Karena supaya bisa melihat ekspresinya bayinya dari yang sebelumnya mungkin distress ya karena dia gatal, di sini dia menjadi senang nih, bisa senyum. Di sini yang di bawah juga bisa kemerahan, bisa juga nih kelihatan kering. Kadang-kadang kita bisa bingung membedakannya dengan cradle cap, tapi kita lihat kalau misalnya berulang dan kemudian kronik, itu berarti lebih ke arah dermatitis atopi. Nah, kalau untuk mengatasinya itu tadi, tujuan terapi sebenarnya bukan untuk menyembuhkan ya, karena ini adalah kronik dan akan berulang, dan itu yang harus kita beritahukan kepada pasien bahwa ini akan kronik dan berulang. Tujuan terapi jadi juga para orang tua di sini kalau punya anak dengan dermatitis atopi memang harus nerima ya bahwa ini akan bisa jadi terjadi berulang, tapi bisa kita berikan terapi untuk mengurangi gejala, untuk supaya nggak sering-sering kambuh dan juga meminimalkan resiko terapi, karena ada beberapa terapi-terapi yang lebih berat itu juga ada resiko efek sampingnya ya. Tapi memang kita lihat apakah ada faktor ini penyebab, faktor penyebab. Kadang-kadang bisa jadi ternyata minyak wangi atau minyak-minyak yang kita berikan justru bisa jadi menjadikan faktor pencetusnya gitu. Atau bisa juga ternyata karena deterjen yang dipakai pada untuk mencuci pakaiannya itu kan dari bahan kimia ya, itu juga bisa menyebabkan mencetuskan terjadinya faktor. Jadi kadang-kadang kita perlu melihat nih apa ya kira-kira yang bisa menjadi faktor pencetus, dan itu harus dihindari. Kemudian yang paling penting kuncinya memang adalah mempertahankan kelembapan kulit ya, sama kita harus mengontrol gatal supaya terutama bayinya bisa tidur, bisa istirahat tentu saja. Nah, ini yang tadi sudah bagian terakhir ya kita ya. Untuk pencegahan itu tadi ada beberapa yang bisa kita lakukan pencegahan untuk pada kulit sensitif atau ruam, kemungkinan ruam. Ini secara general ya, itu tadi sering mengganti popok untuk mencegah diaper rash.
kemudian menjaga kulit tetap bersih dan kering, karena kita tahu bahwa perlindungan kulit bayi terhadap iritasi dari luar itu jauh lebih lemah dibandingkan kulit dewasa. Terus kemudian yang ketiga, menggunakan deterjen bebas iritasi, biasanya ini atau diformulasikan khusus untuk bayi, terutama bila yang kulitnya lebih sensitif ya. Jadi untuk juga kita yang keempat, gunakan pakaian bayi yang tepat sesuai cuaca. Jadi kita lihat kalau misalnya memang panas, jangan dipakein full semuanya, tangan panjang, kaki panjang, justru itu bisa menyebabkan yang namanya tadi heat rash atau miliaria. Yang kelima, dilihat kalau misalnya ada reaksi kulit setiap kali, pemicunya itu bisa jadi dari makanan loh, bisa jadi misalnya ternyata ada makan tertentu ternyata kemudian memberikan reaksi terhadap kulitnya. Nah, itu juga perlu kita perhatikan. Kemudian pastikan vaksinasinya up to date. Jadi ini nggak cuma sekedar untuk pencegahan ruam karena iritasi, karena alergi, tapi juga karena infeksi. Dan salah satunya adalah kita pastikan vaksinasi, salah satunya tadi yang untuk campak ya. Dan yang ketujuh, ini penting banget ya, jangan sampai banyak orang cium-cium bayi, no ya, nggak. Jadi harus bisa bilang say no kalau misalnya ada yang mau cium, nggak. Yang kedelapan, pakailah produk yang memang dirancang khusus untuk kulit bayi yang sensitif. Kapan ke dokter? Ini kalau misalnya ruam ada demam, itu kan berarti kemungkinan ada infeksi. Nah, kita harus menentukan nih infeksinya virus atau bakteri untuk menentukan terapi yang lebih tepat supaya juga penanganannya bisa lebih segera. Kemudian kalau misalnya ruamnya ternyata menetap lebih dari 1 minggu atau sering kambuh, tentu kita harus lihat nih apa ya kira-kira yang menyebabkan, harus dilihat oleh tenaga kesehatan. Dan juga kalau misalnya sering kambuh, tentu apakah butuh terapi lebih lanjut untuk mengurangi kekambuhannya. Dan ini adalah tanda-tanda yang harus kita perhatikan lebih cepat ya. Apabila ruamnya menyebar, terutama dalam waktu cepat, ada gejala lain, jadi misalnya merah tiba-tiba pada seluruh tubuh, ada gejala lain kayak perutnya sakit, muntah, bengkak, sesak, hati-hati, ini bisa jadi tanda alergi yang serius dan harus segera dibawa lebih lanjut karena bisa jadi emergensi. Dan kemudian yang terakhir ada tanda emergensi mulai dari demam sangat tinggi, ada penurunan kesadaran, perubahan perilaku pada anak, jadi lebih sering tidur, lebih rewel. Nah, itu hati-hati, bisa jadi itu adalah infeksi yang lebih serius seperti yang kita lihat pada meningokokal rash tadi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya stop sharing ya. Saya kembalikan kepada Pak Ryan. Oke, wow, keren banget Dokter Natia. Seperti itulah kira-kira para peserta pada malam hari ini tema yang dibawa oleh Dokter Natia, yaitu penyebab dan cara mengatasi kulit sensitif dan ruam pada bayi, berikut dengan beberapa penjelasan dari apa itu kulit sensitif, apa itu penyebabnya, apa aja gejala awalnya, seperti yang sudah dibahas oleh Dokter Natia. Itu gejala umumnya adalah lesi atau berupa ini ya, seperti terlihat ruam kemerahan pada kulit bayi. Nah, di samping itu ada banyak penyebab atau pemicu dari ruam pada bayi tadi. Antaranya itu antara lain bisa kita ingat-ingat kembali, itu ada miliaria yang merupakan dieng keringat, ada juga milia yang disebut Dokter Natia tadi ruam putih, ya, seperti tai lalat ya, kurang gitu ya bentuknya dok ya. Terus ada eritema toxikum neonatonum, dan juga ada beberapa penyakit-penyakit yang pada dasarnya udah bawaan lahir, seperti yang kita ketahui dengan bahasa tradisional sehari-hari di Indonesia, tanda lahir, baik yang hitam atau dalam bentuk putih atau dalam bentuk merah. Nah, ada juga yang disebabkan oleh zat asing, seperti yang dijelaskan Dokter Natia tadi, itu ada impetigo. Ada juga measles atau yang kita kenal dengan istilah campak. Ada juga yang paling bahaya tuh, yang kalau saya simak tadi penjelasan Dokter Natia, itu ada meningitis ras atau ruam meningitis. Itu betul-betul kita harus aware dengan itu ya, Bapak Ibu ya. Terus yang sering banget terjadi pada bayi yaitu ruam popok atau diaper rash. Nah, dari sekian banyak penjelasan yang dijelaskan oleh Dokter Natia tadi, perlu kita ketahui bahwasannya menjaga kebersihan itu adalah yang paling utama. Nah, di sini para orang tua sudah seharusnya dan memang sudah menjadi tugas besar bagi orang tua ya dok ya,
untuk memperhatikan kebersihan dan higienitas dari perlengkapan bayinya, dari mandi, pakaian, popok, dan kebersihan dari peralatan-peralatan yang akan digunakan pada bayi. Nah, untuk itu juga produk-produk yang akan digunakan oleh bayi, tanda kutip kosmetik, itu harus diperhatikan juga untuk kandungan-kandungannya. Produk-produk tersebut harus bebas dari parfum atau dari alkohol ataupun zat-zat yang bisa memicu terjadinya ruam pada permukaan kulit ataupun kelainan pada permukaan kulit. Nah, yang paling terakhir dari kesimpulan pada malam hari ini untuk orang tua, ingat memperhatikan selalu pakaian yang cocok dengan permukaan kulit bayi, dengan iklim sekitar kita, iklim tropis ya, iklim Indonesia. Hindari penggunaan produk-produk yang menggunakan deterjen. Dan itu bisa mengiritasi permukaan kulit bayi secara langsung. Menjaga kebersihan, perhatikan popok yang digunakan udah berapa jam, pakaiannya itu terbuat dari bahan-bahan yang halus. Hindari zat-zat atau beberapa benda yang bisa saja mengkontaminasi permukaan kulit bayi. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Ignatia sebelumnya, bisa saja ruam itu terjadi akibat infeksi bakteri ataupun virus. Nah, untuk itu kebersihan sangat-sangat menjadi faktor penentu untuk menghindari bayi kita dari kelainan pada permukaan kulit. Dan yang terakhir, no kissing-kissing pada bayi. Jadi, jika Bapak dan Ibu mempunyai bayi atau mungkin punya cucu atau mungkin punya kemenakan yang masih bayi, tolong aware dengan peringatan ini. Jangan sampai ada kontak cium dari orang yang mungkin tidak se-circle kita atau tidak serumah dengan kita, untuk menghindari adanya kontaminasi bakteri atau virus tadi yang bisa saja dibawa oleh si orang yang pengen nyium bayi kita. Oke, sekian kesimpulan dari saya pada malam hari ini. Cukup menarik banget tema yang dibawa oleh Dr. Ignatia. Saya akan lanjut ke sesi tanya jawab nih. Oke, sesi ini akan saya bacakan tanpa menyebutkan nama serta asal dari penanya. Nah, sebelum saya sebutkan pertanyaannya, saya menginformasikan kembali bakal ada hadiah atau reward untuk penanya terbaik. Nanti setelah akhir sesi bakal saya chat pribadi melalui kolom chat Zoom kita. Oke, saya lanjut. Saya akan pilih pertanyaan untuk Dr. Ignatia. Ini untuk Dr. Ignatia, saya udah pilih yang pertama. Dokter, saya izin bertanya. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, anak saya sering gatal di lipatan leher. Siku modelannya merah-merah. Penyebabnya apa ya, Dok ya? Terus karena penyebabnya itu apakah kira-kira karena ketidakcocokan pada sabun mandi atau karena keringat atau karena alergi? Lalu bagaimana membedakan masalah kulit anak yang akibat alergi makanan ataupun karena sensitif atau tidak cocok pada produk-produk skincare tertentu? Itu pertanyaan pertama, Dok. Terus yang kedua, mitos atau faktakah jika anak terlahir prematur dan punya keturunan alergi protein hewani yang sangat-sangat berisiko mengalami ruam atau masalah kulit lainnya? Bagaimana cara menanganinya dan apa yang harus diperhatikan dalam pemilihan skincare-nya atau makanan? Seperti itu. Oke, Dokter Ignatia, silakan dijawab. Oke, jadi ada dua ya. Tadi yang pertama, kalau apa namanya, ada lipatan di lipatan leher ya, ada kemerahan. Apa kira-kira sering merah? Apakah kira-kira penyebabnya? Kalau sering merah, memang bisa jadi kan berarti kalau kita tahu daerah lipatan itu memang aliran, kalau kita bilang keringatnya kurang bagus ya. Apalagi kalau misalnya ternyata bayi memang kadang-kadang lehernya lebih pendek, jadi kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat leher bayi, jadi kadang-kadang memang itu sering merah karena keringatnya numpuk di situ, dan kemudian dengan keringatnya numpuk itu juga bisa menjadi risiko
ada infeksi baik oleh infeksi bakteri, infeksi jamur. Nah, itu kalau misalnya bayinya tampak sering gatal atau rewel, harus dievaluasi lebih lanjut, ya bisa ke dokter anak atau dokter kulit. Tetapi kalau misalnya bayinya tampak baik-baik aja, bisa juga memang sebenarnya karena penumpukan keringat aja itu. Jadi kalau kita bilang karena heat rash-nya aja. Jadi kalau misalnya kayak gitu, anaknya sebenarnya nggak kenapa-kenapa atau cuma rewel, kayak kelihatan gatal, coba kita bisa berikan salah satunya kayak lotion yang bisa membuat jadi dingin ya. Itu kita bisa lihat bagaimana responsnya kalau misalnya. Tapi sebenarnya kalau untuk bayi jangan dikasih bedak. Kenapa? Kalau untuk bedak ada yang keringat atau heat rash itu, karena kalau bedak itu menjadikan adanya resiko kita bilang terhirup ya. Jadi resiko aspirasi sebenarnya. Nah itu jadi kita sangat-sangat tidak merekomendasikan produk bedak. Kalau misalnya produk lotion biasanya ada yang mengandung zinc oxide tadi, itu bisa ya. Tadi kan ada produknya dengan zinc oxide ya. Itu bisa tuh diberikan pada yang kemerahan, dilihat nanti apakah membaik atau tidak. Kalau misalnya membaik berarti memang mungkin itu karena reaksi dari keringatnya. Nah, itu tadi yang pertama ya. Kalau yang kedua, apakah mitos atau fakta? Itu mitos ya. Jadi kalau memang sebenarnya kalau pada bayi prematur tadi kita tahu bahwa perkembangan kulit itu baru selesai pada usia 34 minggu. Jadi kalau di bawah 34 minggu sebenarnya perkembangan strukturnya itu memang masih belum sempurna. Kalau misalnya lebih sering terjadi ruam betul, tapi belum tentu ruam yang terjadi karena alergi terhadap protein hewani. Ya, karena itu dua hal yang berbeda antara prematur sama alergi terhadap protein hewani, itu dua hal yang berbeda. Biasanya kalau alergi terhadap protein hewani itu dia bisa bayi cukup bulan juga bisa mengalami gitu, dan tapi memang kalau kita lihat usia 1 tahun ke atas biasanya itu sudah lebih bisa, kalau kita bilang jadi terjadi desensitisasi ya. Jadi kemudian kalau kadang biasa kita evaluasi itu setelah berapa lama bisa dicoba berikan lagi begitu. Jadi kalau untuk apakah kalau prematur nanti bisa jadi lebih sering ruam karena protein hewani, itu mitos. Oke, baik. Seperti itu kira-kira jawabannya. Saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ada pertanyaan. Bagaimana jika ada bayi, Dok, yang jika selesai minum susu dan kadang tumpah ke pipinya dan kadang timbul merah-merah merata seperti ruam kemerahan di pipinya? Mohon saran. Terus yang kedua, bagaimana cara menghilangkan kemerahan di bagian paha dan bagian sensitif kulitnya? Bagaimana cara mengobatinya? Karena sudah berobat, setelah berobat sembuh, tetapi setelah habis berobat timbul lagi. Terus yang terakhir, kalau setelah digigit nyamuk nih, Dok, apakah kalau langsung timbul bintik-bintik merah di kulit, apakah bisa diobati seperti prurigo? Seperti itu, dokter. Silahkan, dokter Ikatia. Oke, nanti kalau saya lupa tolong diingatkan pertanyaannya ya. Baik, baik. Ini ada 3. Yang pertama tadi karena air liur ya, itu kita sebut sebagai drool rash. Memang ada drool itu, kalau drooling itu kayak jadi ngeces ya, dan ada drool rash. Jadi ada beberapa bayi memang kalau misalnya dia kena air liur, kulitnya lebih sensitif karena memang pada air liur itu ada kita sebut sebagai ada enzim-enzim yang memang ternyata pada kulit bayi itu bisa menyebabkan reaksi ya. Nah, itu yang pertama adalah begitu kalau kita tahu nih bayi kita ternyata sensitif terhadap air liurnya sendiri, maka begitu misalnya dia ngeces, sebaiknya memang langsung kita keringkan. Tapi keringkannya jangan dilap ya, keringkannya harus dipet-pet gini. Ya, kalau misalnya ini kita justru kan kayak akan mengekspos ya, memaparkan si air liurnya tadi ke kulitnya. Tapi kalau misalnya kita pet-pet ini justru yang akan mengeringkan. Jadi jangan ditarik, tapi justru cuma cukup ditepuk-tepuk saja ya. Terus kemudian kalau itu biasanya memang dia lebih ini sih, pasti lebih sensitif terhadap bahan-bahan kimia tertentu. Jadi biasanya memang kalau kayak gitu udah nggak usah dipakein yang macam-macam biasanya. Ya, sama pastiin kalau misalnya kita pastiin supaya kalau misalnya ada celemek gitu yang bisa langsung kita kasih. Jadi yang penting adalah begitu terpapar air liurnya langsung kita ini ya. Nah, kemudian
tadi pertanyaan kedua, pahanya yang merah-merah ya. Dan kalau dikasih obat itu membaik, tapi kemudian bisa muncul lagi. Nah, itu kita harus cari tahu dulu pemicunya kira-kira apa. Bisa jadi tadi ya, bisa jadi karena suhu, bisa jadi karena suhu ternyata panas, dingin, atau karena angin, atau karena tadi air, misalnya pada air kolam renang, air mandi, air laut. Nah, sebaiknya dicari terlebih dulu. Misalnya kayak dia habis keluar jalan-jalan, habis itu nggak lama kulitnya kemerahan. Berarti kemungkinan terhadap angin juga bisa gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu berarti dia mungkin kalau misalnya keluar pakai yang bisa menutupi pahanya, area paha. Jadi jangan sampai terpapar angin gitu. Ya, jadi penting untuk dilihat nih kira-kira, dan memang itu biasanya trial error ya. Kadang-kadang apa yang mencetuskan itu memang butuh ya, kita observasi atau kita lihat nih, habis apa sih anak kita nih bisa muncul merah-merah. Memang butuh waktu yang cukup lama kadang-kadang untuk bisa menentukan apa sih yang menyebabkan itu tadi ya. Terus yang ketiga tadi, mohon maaf apa ya pertanyaannya ya? Ketika setelah digigit nyamuk langsung timbul bintik-bintik Oh merah ya. di kulit, apa bisa diobati? Oke, Seperti memang kulit. kalau reaksi terhadap gigitan nyamuk itu berbeda-beda dan ada beberapa orang yang memang lebih heboh ya. Jadi bisa jadi kemerahan sampai blistering, bisa sampai kayak prurigo yang tadi disebutkan. Nah, paling bagus adalah pencegahan, jadi jangan sampai digigit nyamuk sebenarnya. Ya, jadi kalau bisa pakai lotion anti nyamuk supaya nggak digigit nyamuk. Bisa juga, tapi memang kalau misalnya sampai kayak gitu, kadang-kadang yang bisa menurunkan reaksi radang seperti misalnya antihistamin, steroid itu bisa membantu. Steroid topikal dulu biasanya yang kita pakai ya. Itu bisa sih, bisa dicoba untuk melihat apakah respons atau tidak. Dan sebagian besar sih respons ya kalau untuk steroid topikal. Oke, oke. Udah, Dok? Sudah. Oke, baik. Seperti itu kira-kira jawaban dari Dokter Ignatia ya, Bu ya. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan untuk Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, ini ada pertanyaan seputar apakah skincare pure bisa digunakan untuk anak lahir prematur, dan apakah rust creamnya bisa digunakan untuk kulit bokong anak yang sudah lecet. Oke, silakan Pak Ibrahim. Oke, selamat malam. Ya, terima kasih untuk yang pertama. Jadi, produk-produk dari Pure BB sendiri memang seperti saya jelaskan di awal bahwa kandungan yang kami pilih yaitu kandungan yang sudah low hazard. Ya, artinya tingkat keamanannya itu paling tinggi dan resikonya paling rendah. Sehingga untuk anak prematur, mohon maaf, prematur itu aman menggunakan produk-produk dari Pure BB kami. Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, oke. Dan saya tambahin bahwa produk Pure BB kami ini memang sudah teruji hypoallergenic, sehingga sudah teruji untuk tidak ada menghasilkan alergi, dan memang diproduksi di perusahaan farmasi yang sudah bersertifikat GMP, yang artinya secara kualitas memang dijaga untuk kebutuhan kulit bayi yang tadi sudah dijelaskan sama dokter, berbeda dengan kulit dewasa dan sangat sensitif. Nah, itu. Kemudian yang kedua, apakah bisa digunakan untuk area nepi yang sudah terjadi luka? Ya, memang apabila sudah terjadi luka, itu dengan produk dari kami kita cenderung tidak sarankan. Khawatir apabila terjadi luka nanti bisa ada infeksi, sehingga perlu ada kombinasi dari anti antibiotik topikal terlebih dahulu untuk bisa mengurangi infeksi. Ya, apabila sudah kering dan untuk menjaga dari ruamnya itu bisa menggunakan dari produk-produk Pure BB. Nah, kurang lebih begitu, Mas Rian. Oke, baik. Terima kasih Pak Ibrahim. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan ke Dokter Ignatia nih. Pertanyaan cukup bagus.
Ini dok, apakah dermatitis atopik termasuk dalam penyakit autoimun yang sering terjadi pada anak-anak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagian pemilihan diaper yang baik dan apakah setelah buang air kecil perlu dilap air hangat dan diberikan lotion dengan SPF berapa? Terus yang ketiga, untuk tes alergi, apakah bisa dilakukan pada baby newborn? Dan apa saja yang perlu kita persiapkan? Dan apakah tidak perlu krim untuk rambut? Tidak perlu krim kayaknya sih. Tidak perlu menggunakan krim untuk wilayah berambut atau di sekitar lubang pupsnya. Terus yang terakhir itu apakah terjadi alergi pada bayi karena faktor genetik dari ayah atau ibu atau keduanya. Dan yang terakhir ada 5 nih dok ternyata rupanya. Kenapa sekarang vaksin diberikan MR, sedangkan waktu zaman dulu itu yang diberikan MR? Dan kenapa campak tidak dimasukkan ke dalam kejadian luar biasa? Terima kasih. Seperti itu dokter, ada 5 pertanyaan dari satu orang. Silakan dok. Oke, jadi kalau tadi yang pertanyaan pertama adalah dermatitis atopi itu autoimun atau tidak ya. Nah, kita harus bedakan sebenarnya autoimun sama alergi itu dua hal yang berbeda. Kalau autoimun dia jadi sistem kekebalan tubuhnya yang seharusnya dia tidak menyerang sel-sel yang normal pada tubuh itu justru menyerang. Jadi kayak misalnya kalau kita paling sering contohnya itu adalah lupus ya misalnya ya, sel kekebalan tubuhnya itu bisa menyerang mana-mana, bisa menyerang darah, bisa menyerang ginjal, bisa menyerang jantung. Jadi apa yang seharusnya tidak dia serang karena itu sebenarnya bagian dari tubuhnya sendiri, tapi justru itu diserang. Itulah autoimun. Jadi apa yang seharusnya tidak diserang. Sementara kalau alergi, dia itu adalah respon terhadap rangsangan yang seharusnya pada orang normal tidak akan memberikan respons tersebut. Tadi contohnya seperti dermatitis atopi ya, jadi beda. Dermatitis atopi bukan autoimun, dermatitis atopi termasuk alergi karena pada rangsangan yang dia sebenarnya harusnya nggak, kalau misalnya pada orang yang tidak alergi tidak akan memberikan kondisi tersebut gitu. Jadi kulitnya nggak akan kenapa-kenapa, tapi ternyata pada orang yang alergi itu bisa memberikan hal tersebut. Biasanya pencetusnya itu tadi faktor kimia, kadang-kadang deterjennya misalnya ternyata memicu ya. Nah, jadi yang pertama itu bukan. Terus tadi yang kedua tiba-tiba saya ingatnya yang pertama yang terakhir doang. Yang kedua apa tadi yang kedua ya? Pemilihan diaper yang baik itu seperti apa? Terus buang air kecil, apakah perlu dilap air hangat setelahnya? Dan lotion dengan SPF berapa yang cocok diberikan? Oke, nah kalau misalnya untuk bayi nih, kalau pemilihan diaper itu sebenarnya mempengaruhi dalam arti kalau misalnya kadang-kadang kan sebenarnya ini ada yang milih tuh antara yang disposable atau yang kain. Mana yang lebih bagus sebenarnya? Penelitian membuktikan dua-duanya nggak masalah, dua-duanya boleh asal diganti sering ya. Jadi rutin penggantiannya. Jadi mau jenisnya apa, yang penting dirutin diganti. Tapi memang diaper yang dia memiliki daya serap lebih tinggi. Jadi memang ada beberapa diaper yang memiliki daya serap lebih tinggi itu memang menurunkan resiko diaper rash. Jadi memang pemilihan diaper tergantung dari daya serapnya. Dan memang daya serap yang lebih tinggi biasanya dimiliki oleh yang disposable, diaper yang disposable ya. Terus kalau diberikan air hangat sebenarnya itu preferensi ya. Kadang-kadang ada bayi yang merasa lebih nyaman dengan air hangat, tapi yang pasti adalah dibersihkan. Jadi mau dengan air hangat, air dingin, yang penting dibersihkan. Jadi nggak ada lagi sisa pup, sisa pipisnya yang tersisa karena itu tadi yang bisa mengiritasi si kulit bayinya yang bisa menyebabkan diaper rash. Jadi mau dengan air, mau dengan cleansing wipes. Nah, cuman memang ternyata beberapa faktor membuktikan bahwa yang penting adalah ada surfaktan itu tadi karena bekas-bekas dari si pup itu juga bisa nempel di kulit dan itu baru bisa itu kalau misalnya ada paparan dengan sabun yang biasanya didapat dari cleansing wipes. Kalau kita cuman bersihin dengan air dengan kapas, kadang-kadang kan jadinya nggak ada yang buat sabun. Ada yang suka nggak pakai sabun ya, ternyata itu juga bisa beresiko menjadikan diaper rash.
Oke, terus kalau untuk lotion pada bayi, nah justru bayi dengan segala ke sensitivitas sensitifnya tadi, perkembangannya kulitnya yang masih berbeda. Justru kalau untuk lotion SPF nih berarti ngomongin masalah ini ya, sunblock ya. Penggunaan sunblock itu justru direkomendasikan untuk bayi di atas 6 bulan. Kalau untuk sunblock ya, untuk SPF karena kan itu sun protecting factor. Nah, tapi kalau misalnya untuk lotion secara keseluruhan, sebenarnya hasil penelitiannya itu menunjukkan kalau misalnya untuk lotion, karena ada memang yang lotion biasanya lotion baby ya, biasanya untuk bayi yang setelah mandi. Nah, itu beragam rekomendasinya. Jadi kita belum ada rekomendasi yang seragam untuk apakah perlu setelah mandi diberikan lotion, diberikan oil, itu kita masih belum bisa memberikan rekomendasi yang seragam. Memang ada beberapa penelitian yang memberikan hasil bahwa kalau misalnya diberikan oil atau lotion, ya produksi lapisan stratum corneumnya itu lebih baik. Nah, biasanya kalau pada kulit, jadi kalau kita lihat kalau misalnya kulit bayinya ini sensitif nih, terus kemudian tapi kalau misalnya untuk dermatitis atopi ya, itu jelas harus pakai, kalau dermatitis atopi, harus pakai pelembab khusus bahkan ya. Tapi kalau yang untuk kondisi-kondisi lain yang memang tapi bisa jadi dia sensitif, bisa kita lihat apakah dengan pemberian lotion ini membantu mengurangi gejala sensitifnya atau tidak. Itu tadi. Terus yang berikutnya apa ya pertanyaannya? Saking banyak ya dok ya. Bentar, bacain lagi nih. Oh, tes alergi ya. Ya, tes alergi. Untuk tes alergi, nah kita harus tahu ya, indikasi tes alergi itu apa. Tentu saja untuk nge-rule out alergi. Nah, tapi kadang-kadang alergi itu bisa jadi alergi itu ada dua biasanya. Ada yang disebabkan oleh kita sebut sebagai imunoglobulin E, ada juga yang tidak dicetuskan oleh imunoglobulin E. Nah, kalau tes alergi itu biasanya kita melihat Waduh, sinyal down. maaf terputus ya. Oh, oke dok, silahkan dilanjut dok. Oke, mohon maaf. Tadi mungkin yang ini ya, jadi sebenarnya kalau untuk pada bayi baru lahir pun, itu sebenarnya bisa dites alergi. Jadi tes alergi ada yang kalau kita bilang digosok ya, atau bisa juga kita dites darah. Kalau dites darah tuh bisa, tapi sebenarnya untuk apa gitu? Harus ada indikasinya dulu. Dan kalau kita pengen melihat pencetus alerginya, jadi kita lihat ini yang mana nih yang menyebabkan alergi. Balik lagi untuk alergi itu ada dua, ada yang dicetuskan oleh berhubungan dengan imunoglobulin E, peningkatan IgE kita sebutnya imunoglobulin E, tapi ada juga yang tidak berhubungan. Gitu. Jadi kalau misalnya kejadiannya ternyata kalau secara literatur kayak untuk saluran cerna biasanya kadang-kadang itu lebih disebabkan oleh yang tidak berhubungan dengan IgE. Tapi kalau untuk saluran napas, kayak misalnya lebih sering pilek-pilek, dan juga kulit, kalau kulit tuh kadang-kadang masih ada juga yang non-IgE. Kita mau cari pencetusnya, biasanya itu bisa tuh kita tes alergi. Dan untuk persiapannya, kalau misalnya untuk tes darah, itu bisa langsung kita lakukan kapan saja, tidak perlu persiapan. Tapi kalau kita bilang namanya di scratch test atau di ini ya, yang biasanya kemudian diberikan alergennya, itu harus stop obat antihistamin dulu. Stop obat antihistamin selama 3 hari, baru kemudian boleh kita lakukan tes itu, scratch test. Oke. Satu lagi nih dok, pertanyaannya ibu ini. Apakah terjadinya alergi pada bayi karena faktor genetik ayah atau ibu atau keduanya? Ya, jelas. Ada satu lagi nih dok. Kenapa sekarang vaksin yang diberikan MR, sedangkan kalau dulu MMR? Dan kenapa campak tidak dimasukkan ke dalam kejadian luar biasa? Itu dok, tinggal dua lagi. Kalau alergi memang sangat dipengaruhi oleh faktor genetik ya. Jadi kalau misalnya satu orang tua saja itu biasanya bisa menyebabkan 30-40% anaknya beresiko alergi. Tapi begitu yang dua itu bisa sampai 70-80%, itu jauh lebih tinggi ya. Kemungkinan alerginya menjadi jauh lebih tinggi. Tetapi tanpa kedua orang tuanya
alergi pun dia sebenarnya memiliki resiko 15-20% menjadi alergi. Anak-anak itu tetap ada resikonya, tapi dengan orang tuanya ternyata punya riwayat alergi, biasanya kita sebut riwayat alergi itu kalau misalnya ada tadi dermatitis atopi, ada asma atau rinitis alergi. Rinitis alergi jadi pagi-pagi itu sering meler, sering bersin-bersin. Ya, itu tadi. Terus kemudian yang kelima, kenapa sekarang diberikan MR kalau dulu MMR? Dulu tuh biasanya cuman ini malah cuman campak dulu ya. Tapi sekarang jadi MR dan MMR. Kalau MR itu kan measles sama rubella. Kalau MMR, mumps, measles dan rubella. Jadi kalau dulu cuman campak, kenapa sekarang jadi ada rubellanya? Karena sekarang kita ngelihat angka kejadian rubella kongenital tuh ternyata naik gitu. Ternyata banyak ibu-ibu yang pada saat hamil, mereka baru kena rubella dan itu mempengaruhi janinnya. Akhirnya dipikirkan gimana cara supaya ibu-ibu yang hamil ini terproteksi sehingga dia itu sudah tidak bisa menularkan lagi ke janinnya. Oleh karena itu, karena ada akhirnya sekarang digabung dengan ini supaya dia memiliki kekebalan tubuh dari sejak dini, dan itu yang kalau misalnya sudah sampai 2 kali ya, kemudian ada itu biasanya akan terjadi kekebalan tubuh sepanjang masa. Jadi dari awal diberikan rubella itu maka dia tidak pada saat dewasa dia sudah tercover terhadap penyakit rubella sehingga dia tidak akan menyebabkan penurunan atau penularan ke janinnya. Karena kalau rubella kongenital itu bisa tuli bawaan, bisa buta bawaan, bisa penyakit jantung bawaan. Akhirnya penyebabnya tuh komplikasi atau akibatnya tuh sangat-sangat berdampak besar pada kehidupan anaknya. Jadi sekarang ditambahkan. Dan pertanyaannya kenapa campak dimasukkan ke dalam KLB ya? Jadi kalau dulu kita tuh campak tuh bahkan kita targetnya tuh sebenarnya eliminasi bahkan ya. Saya lupa di tahun berapa kita mau eliminasi campak, tapi karena kemudian pandemi dan program-programnya program-program imunisasi sangat-sangat menurun, akhirnya malah yang ada kejadiannya muncul di mana-mana campak. Dari akhir tahun lalu itu dari pertengahan tahun lalu itu udah angka laporan campak meningkat di mana-mana dan itu akhirnya disebut sebagai KLB. Dan implikasinya kalau sudah KLB harus diberikan lagi tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Begitu. Karena itu tadi, karena begitu di bawah 5 tahun kena, itu risiko kematiannya sangat tinggi dan memang campak ini amat sangat menular. Begitu. Oke, baik. Seperti itu penjelasan dari Dokter Ignatia ya, cukup jelas dari kelima pertanyaan yang sudah disebutkan, Dokter Ignatia sudah menjelaskan dengan tepat dan detail. Oke, tiba ke penghujung acara. Terima kasih atas waktunya Dokter Ignatia. Sudah mau bersedia untuk mengedukasi peserta yang hadir pada malam hari ini, termasuk saya juga. Sungguh benar-benar materinya sangat menarik dan sangat-sangat menambah wawasan kami semua. Oke, untuk selanjutnya saya akan membacakan nama-nama pemenang yang memberikan pertanyaan yang baik. Oke, di sini sebenarnya kita cuma dua penanya terbaik nih. Cuman karena memang pertanyaannya tadi bagus-bagus banget, saya semangat juga nih bawain materinya dengan Dokter Ignatia nih. Saya sebutin ya. Yang pertama penanya terbaik jatuh pada Ibu Uci Rahmawati. Nanti Ibu bisa kita kontak secara private chat ya. Terus yang kedua ada Ibu Hana dari Jakarta. Terus yang terakhir ada Ibu Megawati. Nanti untuk para penanya terbaik bakal kami chat secara pribadi lewat kolom chat. Nanti bisa dibantu dengan Pak Hadid dari Rumah Sakit Medistra juga. Oke, sekian dari saya. Ini menandakan berakhirnya kegiatan kita pada malam hari ini. Dokter Ignatia, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya sudah mau mengedukasi kita semua. Terima kasih juga untuk tim Rumah Sakit Medistra yang mau menyempatkan waktu pada malam hari. Jam kita istirahat, kita tetap jalankan program untuk mengedukasi para peserta, ibu-ibu dan bapak-bapak pada malam hari ini. Oke,
tidak memboroskan waktu lagi. Untuk semuanya diucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu peserta. Jangan lupa ikuti terus kegiatan Medistra Health and Wellness seperti Health Talk pada malam hari ini. Akan banyak Health Talk menarik dengan narasumber yang sangat-sangat edukatif. Bisa dicek update-nya di Instagram Medistra @medistra.hospital. Nah, situ banyak update info-info menarik serta info-info tentang health talk yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.